Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Priska Eka Widya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pastinya sehat-sehat semua ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Di daerah kalian pasti sudah menerapkan PPKM ya. Nah, untuk itu selalu tetap di rumah saja dan jangan lupa menggunakan masker, patuhi protokol kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi di Indonesia itu sangat banyak sekali, apalagi pada remaja saat ini. Apalagi ya di era globalisasi maupun di masa modern seperti ini ya. Apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan suatu tindakan penyimpangan sosial yang disebabkan oleh disorganisasi keluarga dan juga lingkungan, sehingga seorang remaja terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, pergaulan bebas juga disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Apa saja sih itu faktor internal dan eksternal? Faktor internal itu terpengaruh dari dalam diri seseorang. Misalnya, perasaan gelisah, khawatir, tidak percaya diri, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari lingkungan masyarakat juga. Kemudian dilihat dari lingkungan yang tinggi kriminalitasnya dan juga gejala sosialnya. Apalagi di lingkungan masyarakat itu yang masyarakatnya banyak menggunakan narkoba, kemudian pemabuk. Nah, apalagi di masa remaja itu kan sangat labil. Nah, mereka pasti akan memulai hal-hal yang baru. Artinya ketika diajak pasti mereka ingin mencoba dulu. Pada akhirnya mereka akan mencoba sesuatu yang baru dan akan terjerumus kepada narkoba. Pergaulan bebas tidak hanya itu. Apalagi di masa globalisasi ini, di masa modern ini, banyak sekali budaya-budaya luar masuk ke Indonesia. Nah, remaja saat ini tidak menyaringnya sehingga apa yang mereka lihat itu benar dan apa yang mereka lihat itu saya juga bisa merasakannya. Nah, mereka seperti itu, akhirnya mereka mengikuti suatu perilaku yaitu pacaran. Nah, pada akhirnya mereka beranggapan bahwa berpacaran itu merupakan suatu kebiasaan atau sesuatu yang biasa gitu, karena mereka melihat dari budaya-budaya luar yang biasa bermesraan di depan halayak atau di banyak orang gitu. Akhirnya mereka mengikuti suatu kebiasaan tersebut. Nah, bagi orang Islam, dalam agama Islam juga melarang bahwa berpacaran itu merupakan suatu perbuatan zina. Mengapa? Karena mereka belum berlabel halal gitu, belum mahramnya. Nah, seperti itu. Padahal mereka tahu bahwa suatu berpacaran itu merupakan tindakan berzina. Dalam agama Islam juga melarang. Tapi mereka beranggapan bahwa hal itu ya biasa gitu. Jadi banyak remaja sekarang yang berpacaran. Tetapi juga berpacaran itu tidak selamanya berdampak negatif. Ada juga yang positif. Misalnya menumbuhkan semangat belajar mereka, meningkatkan belajar mereka, prestasi mereka gitu. Namun kebanyakan berpacaran itu merupakan sesuatu yang negatif, karena kan berpacaran tadi itu kan merupakan suatu tindakan berzina. Artinya mereka melakukan sesuatu hubungan yang di luar seperti orang menikah gitu. Akhirnya apa? Menimbulkan zina. Saya sebagai remaja juga beranggapan bahwa pergaulan bebas itu tidak selamanya mengandung sesuatu yang negatif gitu, karena ada juga hal yang positif. Tergantung bagaimana individunya menguatkan imannya, menguatkan kepercayaan dirinya terhadap Allah gitu. Karena pergaulan bebas itu juga bisa hal yang positif, misalnya menambah teman, memperluas wawasan gitu. Tergantung kepada diri seseorangnya, menguatkan diri, membentengi diri dengan keimanan.
mereka akan menyaring sesuatu hal yang positif dan negatif, apa yang benar dan apa yang salah. Nah, kemudian apa saja sih akibatnya ketika seseorang melakukan pergaulan bebas, akibat dari perbuatan mereka ketika di dunia maupun di akhirat gitu. Di dunia yang pertama, mereka akan dicap jelek oleh masyarakat, merugikan diri sendiri. Kemudian ketika mereka berzina, mereka akan sangat diasingkan, terasingi gitu, membuat dosa masyarakat sekitar gitu. Kemudian menurunnya prestasi belajar, prestasi di sekolah gitu, karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan. Mereka mencoba sesuatu yang haram seperti narkoba gitu. Kemudian ketika seseorang melakukan zina akan menimbulkan suatu penyakit gitu, terjadinya kehamilan di luar nikah seperti. Kemudian apa saja sih akibatnya ketika seseorang melakukan pergaulan bebas? Dampaknya di akhirat apa? Yang pertama, mereka akan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihisab dengan pedih. Mereka akan dimasukkan ke neraka. Padahal kita mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quran dan dalam aturan Allah, berzina itu merupakan sesuatu yang sangat pedih, sesuatu yang sangat merugikan diri sendiri, membuat dosa yang sangat besar. Karena di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fasi'a wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya zina itu juga merupakan suatu perbuatan yang sangat keji. Hadis riwayat Ahmad dengan artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu solusi bagaimana sebagai seorang remaja, termasuk saya sendiri sebagai seorang remaja, agar terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Nah, solusinya yang pertama yaitu menguatkan diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin sholat tepat waktu, sedekah, mengaji gitu. Yang kedua, bersikap optimis dan selalu percaya diri. Yang ketiga, yaitu mempererat hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Kita ceritakan apa saja kegiatan kita gitu. Kemudian yang keempat, mencari kegiatan hal-hal yang positif, kegiatan yang bermanfaat gitu. Kemudian yaitu selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak diri kita. Hindari lingkungan-lingkungan yang kondusif. Nah, itu tadi ya solusinya. Semoga teman-teman bisa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita senantiasa selalu terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selalu tetap di rumah saja, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu makan makanan yang sehat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.